Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhotinahu atyanal kafata wassolihin wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu yatamassaku syari'atahu sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha wa man tarakaha faqad hadamaddin, kama qala al-hadis. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah selalu melimpahkan kenikmatan berupa kekuatan, kesehatan, serta kesempatan pada umur-umur yang telah kebanyakan lanjut usia ini masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama datang ke masjid melaksanakan kebutuhan kita bersama, sholat subuh berjamaah. Semoga ini merupakan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya. Salah satu syariatnya kita laksanakan pada kesempatan ini. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang telah di yaumul akhir mendapat prioritas syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kalau kemarin sudah kita bicarakan masalah takbir, baik itu takbiratul ihram maupun intikal menurut versi 4 mazhab. Saat ini mari kita lanjutkan, kita bahas khusus sholat bagi wanita yang harus memperhatikan Allah. Dalam menjalankan ibadah sholat terdapat beberapa rangkaian dan urutan yang perlu diperhatikan menurut mazhab Syafi'i. Ini khusus mazhab Syafi'i. Ada beberapa rangkaian sholat yang khusus berlaku bagi muslimah atau wanita muslim. Ini dikutip atau kami ambilkan dari fikih seputar wanita karya Shahibul Ulum. Antara lain ada 5 khusus yang perlu diperhatikan secara mendetail. Yang pertama, ketika rukuk dianjurkan bagi muslimah untuk merapatkan atau menempelkan anggota tubuhnya yang satu dengan yang lain. Ini bagi wanita. Kalau laki-laki ini enggaknya dilonggarkan. Perbedaannya. Anggota tubuh adalah antara kedua lutut dan antara kedua telapak kaki. Sementara kedua siku-siku dirapatkan pada sisi tubuh. Nih. Nah, cara ini disebut sebagai bentuk menjaga aurat agar tetap tertutup. Berbeda dengan laki-laki, ketika rukuk dianjurkan merenggangkan perut dari kedua paha dan merenggangkan kedua siku dari tubuh. Ini perbedaannya. Pertama. Yang kedua, ketika sujud juga perlu diperhatikan, dianjurkan untuk menempelkan perut dengan kedua paha. Antara kedua paha, lutut,
dan telapak kaki juga dianjurkan menempel. Sementara untuk kedua siku ditempelkan pada masing-masing sisi tubuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam hal membaca bacaan sholat, jika mengerjakan sholat di dekat laki-laki yang bukan mahramnya, dianjurkan untuk melirihkan suara. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang mendengar suaranya dengan menghindari fitnah. Yang dengar hanya telinganya sendiri. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau di buku tersebut dijelaskan, jika suara wanita memang bukan termasuk aurat, karena tidak ada dalil sahih yang menjelaskan tidak haram suara wanita terdengar kecuali dikhawatirkan terjadi fitnah. Dan itu pun bukan hanya waktu sholat, wanita pun termasuk azan, ini pun juga tidak diperbolehkan. Yang keempat, ketika imam sholat mengalami kekeliruan atau lupa, maka makmum memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Hal ini berlaku tidak hanya makmum laki-laki, namun juga berlaku pada makmum perempuan. Nah, cara mengingatkannya yang berbeda. Bagi makmum muslimah perempuan, dengan menepuk bagian bawah telapak kanan ke bagian atas telapak kiri, jadi dibalik. Jadi yang ditepukkan orang kok sing putih-putih batinnya semuanya itu tidak. Tapi bagian bawah telapak kanan maksudnya telapak tangan kanan ke bagian atas telapak tangan kiri. Sementara bagi makmum laki-laki mengingatkannya dengan membaca Subhanallah. Hal ini disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW. Siapa yang menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat, hendaknya dia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia atau imam akan memperhatikannya. Sedangkan tepukan khusus untuk wanita, jadi plek ini caranya, tidak yang batin dengan batin. Ini pun harus menyadari bahwa imam harus memperhatikan. Kalau imam ini sudah mantap bahwa ini sudah benar, biasanya yang selalu itu bacaan suratan. Pertama mungkin sudah biasa kuliah, kedua qul huwallah. Nah, itu mengingatkan. Terakhir, kelima, dalam hal aurat, wanita adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Disunahkan bagi muslimah untuk mengenakan baju kurung dan kerudung saat mengerjakan sholat. Kalau yang dikenal ya mengenal rukuh kalau bahasanya. Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat wanita harus menutupi auratnya secara baik